Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ardi Setiawan, Bapak dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi anak-anak, Bapak menghimbau kepada kalian semuanya, maraknya penyebaran virus COVID-19, COVID-19 atau disebut juga virus corona. Bapak menghimbau kepada anak-anak semuanya selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu berasal dari diri kalian, ya. Jangan lupa jaga pola makan kalian, minum vitamin, banyak minum air putih, selalu mencuci tangan, ya anak-anak ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu materi kewirausahaan. Kalian tahu semua arti dari kewirausahaan? Nah, Bapak akan menjelaskan. Pengertian kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif. Ya, Bapak ulang lagi. Pengertian kewirausahaan, suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovasi, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itulah arti dari kewirausahaan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan risiko dalam kewirausahaan. Nah, pengambilan risiko usaha dengan harapan kita sebagai manusia dapat mengetahui serta memahami bagaimana cara pengambilan risiko dalam berusaha dan juga pentingnya bagi orang lain. Ya, kalian mengerti sampai sini? Entrepreneur sukses bukanlah orang yang berani mengambil resiko, tapi mereka juga harus bisa mengelola segala resiko menjadi sebuah peluang baru yang saling menguntungkan. Sampai sini paham? Iya. Banyaknya orang berpendapat bahwa salah satu ciri entrepreneur yaitu berani mengambil resiko keluar dari zona kenyamanan yang didapat selama ini dan masuk ke dalam zona baru yang penuh dengan ketidakpastian. Namun perlu digarisbawahi nih, anak-anak lah. Ini perlu digarisbawahi adalah seorang. Nah, Bapak ingin menjelaskan apa sih pengertian risiko usaha itu? Risiko adalah sesuatu yang selalu dihimbau dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga, dan tidak diharapkan. Sampai sini paham? Pendapat lain mengatakan bahwa resiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Oke, mengerti? Bentuk risiko usaha itu dapat berupa kerugian finansial. Bapak ulangi lagi, bentuk risiko usaha itu dapat berupa kerugian finansial. Dan pengalaman buruk dari risiko usaha ini, seorang wirausaha dapat memperbaiki diri dengan cara belajar lagi dengan cara baru, dengan gigi, ulet, dan bekerja keras, agar dapat meraih keberhasilan. Nah, bagi seseorang wirausaha menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreatif dan inovasi. Itu masuk yang tadi dari pengertian kewirausahaan. Nah, sini kita mengambil intinya ada risiko kewirausahaan. Sebagai seseorang wirausaha harus sadar bahwa pertumbuhan usaha di masa yang akan datang merupakan hasil keuntungan peluang usaha masa sekarang dan di dalam pengambilan risiko untuk mencapai tujuan usaha dan bisnisnya. Nah, Bapak menjelaskan apa sih macam-macam dan resiko usaha itu. Dan yang pertama itu faktor-faktor penyebab resiko.
Yang pertama adalah lingkungan dan global. Lingkungan dan global, kayak misalnya tren pasar, sosial ekonomi, teknologi, persaingan budaya, dan gaya hidup. Kesalahan strategi, budaya, gaya hidup, keputusan yang tidak dapat tepat sehingga menimbulkan kejadian di luar rencana. Oke. Dan ketidakpastian dengan mengandalkan inti divisi dengan memperoleh keuntungannya. Nah, klasifikasi orang dalam menghadapi risiko usaha berdasarkan cara pandang dalam menghadapi risiko setiap wirausaha. Yang pertama, risikonya itu risk avoider. Orang yang tidak senang menghadapi risiko bahkan cenderung menghindari risiko. Nah, yang kedua adalah risk calculator. Orang yang berani mengambil keputusan bila risiko atau dampaknya bisa dikalkulasi atau dihitung berapa tingkatnya kerugian. Selanjutnya itu risiko risk manager. Nah, di sini yang terhitungkan tingkat risiko ketidakpastian dengan mengandalkan divisinya atau memperoleh keuntungan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoina Aziza. Di sini saya akan membahas mengenai risiko dalam wirausaha. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu wirausaha. Wirausaha itu sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dalam wirausaha itu ada beberapa resiko yang dihadapi. Yang pertama itu resiko produksi, di mana seorang wirausaha itu memiliki kelemahan dalam resiko produksi. Contohnya dalam bidang fashion, di mana seorang wirausaha menghasilkan jumlah produk yang begitu besar sehingga dalam produksinya memiliki kelemahan seperti cacat barang atau dan lain sebagainya. Yang kedua ada resiko pemasaran, di mana dalam pemasaran itu wirausaha kurang memiliki kemampuan dalam pemasarannya sehingga mengakibatkan produk atau barang tersebut tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga ada resiko finansial, di mana di dalam suatu usaha itu pasti ada beresiko dalam kerugian yang amatlah besar dalam suatu wirausaha. Yang keempat ada resiko permintaan pasar, di mana permintaan pasar tersebut di mana dalam permintaan pasar banyak konsumen yang tidak tertarik dalam produknya sehingga resiko dalam permintaan pasar tersebut. Yang kelima ada resiko perbaikan. Perbaikan dalam di mana wirausaha harus memiliki perbaikan dalam memproduksi barangnya atau manajemen wirausahanya. Nah, di situ dapat menjadi salah satu faktor resiko dalam wirausaha. Baik, begitulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Perkenalkan, nama Ibu Sri Haryati dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Arti dan Ibu Ainun yang mengenai resiko dalam berwirausaha. Ketika kalian memulai satu bisnis, membutuhkan keberanian, tekad, dan serta manajemen strategi yang baik. Namun, jika kalian telah melakukan semua itu, bukan berarti jaminan bahwa kalian akan terhindar dari resiko usaha. Dalam perkembangan dan perjalanan usaha, kalian pasti akan menghadapi kendala dan kesulitan, baik yang kecil maupun yang kendala yang besar. Rencana usaha harus dibuat, karena perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, pembuatan perencanaan usaha menunjukkan sikap kalian yang sungguh-sungguh dalam berusaha dan komitmen yang kuat untuk menjalankan usaha, sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi resiko. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tahap perencanaan resiko. Yang pertama, mengenali sumber resiko, mengidentifikasi sebanyak mungkin sumber resiko, membentuk tim kerja, adakan pembahasan dengan sumbang saran, pertimbangkan hati-hati susunan tim kerja agar
pembahasan lebih efektif, sumber potensial dikelola. Yang kedua, ada hindari resiko. Hal-hal yang dapat mencegah sumber resiko potensial adalah gunakan tenaga hari untuk pembicaraan. Carilah pengalaman baru dalam menangani masalah. Yang ketiga, ada kendalikan manajemen. Pengendalian yang baik diperlukan dalam kasus apapun, dan pemimpinan bersama staf perlu memonitorkan proyek sehingga dapat perbaikan. Yang kelima, ada resiko yang tertinggal. Kemungkinan resiko yang dulu terjadi harus dievaluasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dalam pengambilan resiko, para wirausaha selalu memperhitungkan matang-matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan resiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin erat kepercayaan diri kalian pada diri kalian sendiri, semakin pula keyakinan kalian akan melalui pengambilan keputusan. Serta kalian akan mencoba hal yang baru dan mengambil resiko yang orang lain tak. Menurut kalian, apa sih yang membedakan wirausaha dengan yang lainnya? Yaitu kesiapan dalam pengambilan resiko. Kebanyakan orang lebih memilih dalam titik aman supaya aman dan tidak memilih mengambil resiko. Berbeda dengan wirausaha, resiko dijadikan sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Anak muda seperti kalian sering dikatakan menyukai tantangan. Inilah salah satu pendorong anak muda menyukai olahraga yang penuh resiko dan tantangan seperti balap motor, balap mobil, tetapi itu contoh-contoh tersebut dalam hal negatif. Olahraga yang positif yaitu mendaki gunung, arung jeram, karate, dan olahraga bela diri sebagainya. Ciri-ciri watak seperti ini dibawa dalam berwirausaha dan penuh resiko dan tantangan, seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku, dan sebagainya. Namun semua tantangan ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, akan membuat pertimbangan dan segi dan berjalan terus, dan tidak lupa terus akan berusaha. Adapun kemampuan dalam memperkecil suatu resiko usaha ditingkatkan oleh yang pertama, keyakinan pada diri sendiri untuk sukses. Yang kedua, kemampuan menghadapi situasi resiko menurut tujuan usaha. Yang ketiga, kemampuan menilai suatu resiko secara realistis. Pun resikonya, sesuatu harus terus berjalan. Kadang orang tidak berani memulai sesuatu yang baru karena takut dengan resiko yang dihadapi. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ardi, Ibu Ainun, dan Ibu sendiri bermanfaat untuk kalian dan diterapkan dalam kehidupan kalian. Kalian masih muda dan mempunyai peluang banyak untuk menjadi wirausaha di masa depan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.